warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Reni Rahayu. Saya sebagai pemateri pertama. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian protein. Kata protein berasal dari protos atau proteos yang berarti pertama atau utama. Protein merupakan komponen penting atau komponen utama sel hewan atau manusia. Oleh karena sel ini merupakan pembentuk tubuh kita, maka protein yang terdapat dalam makanan berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Protein berasal dari hewan disebut protein hewani, sedangkan protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Protein merupakan senyawa polimer organik yang berasal dari monomer asam amino yang mempunyai ikatan peptida. Protein tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, kadang-kadang unsur fosfor dan sulfur. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Siti Humairo dengan NIM 0310193092. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pembentukan protein. Di dalam protein, dia mengandung dua asam amino. Yang pertama tentang asam amino esensial dan yang kedua ada asam amino non esensial. Di dalam asam amino esensial ini dia terdapat 8 macam contoh. Yang pertama ada isoleusin, yang kedua ada leusin, yang ketiga ada lisin, yang keempat ada metionin, yang kelima ada valin, yang keenam ada triptofan, yang ketujuh ada treonin, dan yang kedelapan ada fenilalanin. Makanya asam amino itu disebut adalah asam yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Kemudian penjelasan kedua adalah asam amino non esensial. Dia terdapat 5 macam contoh. Yang pertama ada alanin, yang kedua ada asparagin, yang ketiga ada glisin, yang keempat ada glutamin, dan yang terakhir ada prolin. Makanya asam amino non esensial ini dia menjelaskan tentang asam amino yang bisa dapat dibentuk oleh tubuh. Mungkin hanya itu saya Siti Humairo yang bisa saya sampaikan tentang pembentukan protein. Selanjutnya saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas fungsi protein dalam tubuh. Dalam tubuh kita, protein mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai bahan enzim untuk mengkatalis reaksi-reaksi biokimia, misalnya seperti tripsin, sebagai protein cadangan, yaitu disimpan dalam beberapa bahan sebagai cadangan makanan, misalnya dalam lapisan aleuron atau biji jagung dan ovalbumin atau putih telur. Sebagai protein transport, yaitu untuk mentransfer zat-zat atau unsur-unsur tertentu, misalnya hemoglobin untuk mengikat O2. Sebagai protein kontraktil, yaitu untuk kontraksi jaringan tertentu, misalnya miosin untuk kontraksi otot. Sebagai protein pelindung, yaitu untuk melindungi tubuh dari zat-zat asing, misalnya seperti antibodi yang mengadakan perlawanan terhadap masuknya antigen. Sebagai protein struktural, yaitu protein yang menyusun struktur sel, jaringan, dan tubuh organisme hidup, misalnya glikoprotein untuk dinding sel, keratin untuk rambut dan bulu. Untuk membangun sel-sel yang rusak, sebagai sumber energi, sebagai pengatur asam basa darah, sebagai keseimbangan cairan tubuh, dan untuk pembentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nabila Syana Permatasari. Di sini saya akan melanjutkannya. Nah, di sini saya akan membahas tentang klasifikasi protein. Berdasarkan komponen mendasarnya, protein dapat dibagi menjadi atas 2 golongan. Yang pertama yaitu protein sederhana. Nah, yang merupakan protein sederhana yang hanya terdiri atas molekul-molekul asam amino, misalnya seperti albumin dan globulin. Nah, yang kedua yaitu protein gabungan yang merupakan protein yang terdiri atas protein dan gugus bukan protein. Nah, selanjutnya yaitu protein sederhana. Protein sederhana menurut molekulnya dibagi menjadi atas 2 kelompok. Yang pertama yaitu protein fiber. Protein fiber molekul ini terdiri atas beberapa rantai polipeptida yang memanjang
oleh beberapa ikatan saling hingga merupakan bentuk serat dan serabut yang stabil. Nah, yang kedua yaitu protein globular. Protein globular pada umumnya terbentuk bulat atau elips dan terdiri atas rantai polipeptida yang terlihat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kurnia Rahayu Rame akan melanjutkan membahas tentang sumber protein, yaitu berdasarkan sumbernya protein ada dua macam, yaitu yang pertama protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Yang kedua, protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya kacang-kacangan. Kekurangan protein dapat menyebabkan busung lapar dan kwashiorkor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Wahyuda, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein. Pada umumnya, metabolisme protein dikatalis oleh beberapa enzim. Dalam proses metabolisme protein ini, ada 5 enzim yang berperan dalam metabolisme protein itu sendiri. Yang pertama adalah enzim renin. Enzim renin ini berfungsi untuk mengubah kasinogen menjadi kasein yang diaktifkan oleh susu. Yang kedua adalah enzim chymotrypsin. Enzim ini berfungsi untuk menguraikan protein menjadi peptida dan asam-asam amino. Yang ketiga adalah enzim trypsin. Enzim trypsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Yang keempat adalah enzim erepsin. Enzim erepsin ini mengubah pepton menjadi asam amino. Yang terakhir adalah enzim peptidase. Enzim peptidase ini berfungsi untuk mengubah polipeptida menjadi asam-asam amino. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi metabolisme protein. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Armita Ningsih akan menjelaskan pengertian dari karbohidrat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan karbohidrat? Jadi, karbohidrat adalah senyawa karbonil alami dengan beberapa gugus hidroksil, di mana karbohidrat ini biasanya didefinisikan sebagai polihidroksialdehida dan keton atau zat yang dihidrolisis untuk menghasilkan polihidroksialdehida dan keton. Karbohidrat juga biasa disebut dengan karbonhidrat, hidrat karang, sakarida, dan gula. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Bisa 0310193100. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai karbohidrat, tepatnya di fungsi karbohidrat. Nah, karbohidrat memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai sumber bahan bakar. Kemudian selain sebagai sumber bahan bakar, karbohidrat memiliki fungsi sebagai sumber energi utama dan dapat diganti dengan sumber energi yang lain pada beberapa organ tubuh manusia seperti otak, lensa mata, dan sel saraf. Kemudian sebagai bahan sintesis senyawa organik lainnya. Kemudian fungsi dari karbohidrat yang lainnya ialah fatty dan glikogen berperan sebagai cadangan makanan, menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh, membantu proses penyerapan kalsium sebagai materi pembangun, kemudian berperan penting pada penurunan sifat seperti karbohidrat dengan atom C. 5 buah merupakan komponen asam nukleoid atau DNA dan RNA. Kemudian polimer karbohidrat yang tidak larut berperan sebagai unsur struktural dan penyangga dalam dinding sel bakteri dan tanaman. Dan yang terakhir ialah fungsi dari karbohidrat sebagai pelumas sendi kerangka. Sekian dari saya, terima kasih. Klasifikasi karbohidrat. Jika diuraikan, ternyata karbohidrat hanya terdiri dari 3 unsur. Yang pertama karbon, yang kedua hidrogen, dan yang ketiga adalah oksigen.
Karbohidrat terbagi menjadi dua. Yang pertama, karbohidrat sederhana, dan yang kedua, karbohidrat kompleks. Yang pertama, karbohidrat sederhana terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada monosakarida, yang kedua disakarida, dan yang keempat oligosakarida. Yang kedua, karbohidrat kompleks terdiri dari dua. Yang pertama adalah polisakarida, dan yang kedua adalah serat. Sekian dari saya, dan dapat dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. pada manusia. Nah, ada beberapa karbohidrat yang utama yang berada pada manusia, yaitu seperti glikolisis. Nah, glikolisis ini merupakan oksidasi glukosa atau glikogen menjadi pirufat dan asam laknat melalui dan menyerap ke pathway atau biasa disebut dengan EMP. Nah, yang kedua ada glikogenesis, yaitu sintesis glikogen dari glikolisis. Yang ketiga itu ada glikogenesis, merupakan pemecahan glikogen pada hepardas dari hasil akhir adalah glukosa, sedangkan di otot diubah menjadi pirufat dan asam laktat. Nah, yang keempat itu ada siklus Krebs, yang dimana siklus Krebs ini merupakan suatu jalan dari oksidasi karbohidrat, asam lemak, dan protein melalui asetil-CoA dan akan dioksidasi secara sempurna menjadi CO2 dan H2O. Nah, yang kelima ini ada heksosa monofosfat shoot atau biasa disebut dengan siklus pentosa fosfat, yang dimana merupakan suatu jalan lain dari hasil oksidasi glukosa selain dari IMP dan siklus Krebs. Nah, yang keenam itu ada glukogenesis, yaitu pembentukan glukosa atau glikogen dari zat-zat yang bukan dari karbohidrat. Nah, yang ketujuh itu dan yang terakhir itu adalah oksidasi asam pirufat menjadi asetil-CoA, yaitu lanjutan dari glikolisis serta menjadi penghujung antara glikolisis dan siklus Krebs. Baik, saya Lana Fauzia Nasution. Di sini saya akan menjelaskan bagi materi tentang integrasi ayat Al-Quran. Integrasi ayat Al-Quran pada makalah kami terdapat pada surah Al-An'am ayat 145, yang artinya, katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu
menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Maksud dari ayat tersebut bahwa kita dilarang untuk memakan makanan atau menyembelih hewan tanpa menyebut nama selain Allah. Kita juga disarankan untuk memakan makanan yang gizinya seimbang agar tubuh kita menjadi sehat dan tidak gampang sakit, seperti makan 4 sehat 5 sempurna. Mungkin sampai situ yang saya sampaikan.